Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 13. Tapi nanti Bapak Ibu bisa membacanya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Latar belakang ayat ini adalah masa raya roti tidak beragi, di mana pada saat itu Yesus mempersiapkan Paskah. Dan pada saat Tuhan Yesus mempersiapkan Paskah, Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk masuk ke kota untuk mempersiapkan perayaan Paskah tersebut. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes demikian. Di dalam ayat yang ke-10, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berbicara kepada Petrus dan Yohanes begitu sangat detail. Mulai dari seorang yang dijumpai sampai tempat di mana mereka akan merayakan Paskah itu begitu sangat detail. Dari peristiwa ini kita bisa mengerti dua hal. Yang pertama adalah satu, murid-murid menyadari akan keterbatasan dan ketidakterbatasan pengetahuan Allah. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa murid-murid sebagai manusia biasa, dia menyadari keterbatasannya. Dia tidak tahu apa yang mereka jumpai di kota dan bagaimana situasinya dan bagaimana nantinya mereka mendapatkan tempat untuk perayaan Paskah. Tapi Yesus memberitahukan sedemikian detail kepada mereka. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus dalam kemahakuasaannya dia bisa memberitahukan masa depan, apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Satu pengajaran untuk kehidupan kita bersama di pagi hari ini adalah kadang kita tergoda ingin tahu tentang masa depan kita. Dengan berbagai cara kita ingin tahu tentang masa depan kita. Mulai dari kita tergoda untuk meramal tentang masa depan. Mulai kita ingin tahu tentang garis tangan kita di masa depan. Apakah kita sukses atau tidak. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, kita adalah manusia biasa. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Dan kita harus tundukkan hidup kita kepada Allah yang tidak terbatas itu. Itu yang pertama yang perlu kita pegang dan perlu kita sadari. Yang kedua yang perlu kita ingat bersama adalah mengikuti firman Allah. Bagaimana Petrus dan Yohanes mengikuti apa kata daripada Tuhan Yesus. Dia masuk ke kota. Setelah mereka masuk ke kota, mereka menjumpai seorang yang membawa kendi dan mereka bertanya. Dan setelah mereka bertanya, mereka benar-benar mendapati ruangan atas yang luas yang sudah siap untuk perayaan Paskah pada saat itu. Dari sini kita harus belajar. Petrus dan Yohanes belajar untuk mengikuti firman Allah. Dalam mengikuti firman Allah, yang perlu kita miliki adalah satu, kita belajar untuk mendengar dengan baik. Belajar mendengar dengan baik. Kenapa demikian? Firman Tuhan memberikan penjelasan di dalam sahadatnya orang Israel. Berkata demikian, Sema Yisrael. Sema itu artinya dengar baik-baik. Dengar, pahami baik-baik. Dengar apa yang dikatakan. Dengar dan mengerti apa yang dikatakan itu. Ini Sema, mendengar. Untuk kita bisa mengikuti firman Tuhan, kita harus belajar mendengar baik-baik, memahami baik-baik. Dan selanjutnya apa? Mempercayai.
mempercayai firman tersebut. Mengapa kita harus mempercayai? Karena tadi di atas, keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Allah. Allah tidak terbatas, Dia sempurna dalam pengetahuannya. Seperti ingin saya bacakan di dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat 4-5 berkata demikian. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Di sini kita bisa melihat, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Elihu memberitahukan bahwa Allah itu pengetahuannya sempurna. Kita manusia yang terbatas, Allah itu sempurna dalam pengetahuannya. Oleh sebab itu mari setelah kita mendengar firman, setelah kita memahami firman, mari kita belajar untuk mempercayainya. Setelah kita mempercayai, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita menuruti, melakukan firman Allah tersebut. Ini kunci untuk kehidupan kita, untuk kita bisa melihat mujizat, untuk kita bisa melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita percayai, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 berkata demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Saat kita seperti Petrus dan Yohanes memperhatikan apa kata Yesus, kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka, maka mereka bisa melihat kebaikan Tuhan itu terjadi di depan mata mereka. Mereka mengalami secara pribadi apa yang dikatakan Yesus terhadap kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apa yang dikatakan firman kepada kita, mari kita bukan hanya mendengar dan mengerti, mari kita belajar juga mempercayai dan melakukannya. Ketika kita mempercayai dan melakukannya, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan pada saat ini. Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, kami bersyukur dengan firman-Mu. Kiranya firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menapaki hari ini. Ketika kami mendengar firman, ketika kami memahami firman, ketika kami melakukan firman, maka kami akan melihat kebaikan demi kebaikan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.